juga. Saya membeli orenya. Yang terhormat Kepala SDM KD Kelas 1 Ibu Haryani SPDM KPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan juga Ketua Komunitas Belajar Pajasan Merdeka. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam kegiatan rutin di Komunitas Belajar Pajasan Merdeka SDM KD Kelas 1. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai warga semoga tetap nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin hari ini saya menyampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, yang mana ini merupakan rangkaian tugas dari kegiatan PPKD 7 yang saya ikuti yang diselenggarakan oleh BPJP Jawa Timur. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada tahap akhir untuk bisa membuat rancangan terkait dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi untuk tema yang saya ambil judulnya adalah Fit and Fun Festival. Kemudian adapun yang melatar belakangi kegiatan ini, yang pertama saya melihat bahwa adanya perilaku kurang gerak atau sedentary behavior di kalangan peserta didik, yang mana perilaku ini nantinya akan mendapatkan dampak buruk yang begitu luas pada tubuh manusia, bisa juga menjadi penyebab kematian dan penyakit lain akibat kurang gerak. Salah satu ahli menyebutkan seperti itu. Kemudian dibuktikan dengan beberapa fakta. Ini fakta yang bisa kita lihat bahwa berdasarkan data Sport Development Index mulai di tahun 2021 sampai dengan 2023, masyarakat kebugaran masyarakat Indonesia itu mengalami penurunan. Jadi di usia 10 sampai 60 tahun yang pada tingkat kebugaran baik itu hanya sekitar 7,87% di tahun 2021. 2020 juga semakin turun, dan di 2023 tingkat kebugaran yang baik itu hanya 4,13%. Ini diukur dari 1.578 remaja berusia 10 sampai 15 tahun di 34 provinsi. Jadi fakta yang di lapangan ini ditemukan bahwa 77,12% mereka memiliki tingkat kebugaran yang sangat kurang sekali. Ini saya kutip dari Adinata di tahun 2024 terkait dengan survei hasil kebugaran untuk usia 10 sampai 60 tahun. Nah, dari kondisi tersebut di atas, maka saya mencoba melakukan salah satu upaya untuk pencegahan dengan memberikan pembelajaran aktivitas kebugaran berbasis proyek yang nantinya akan mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan dari peserta didik terhadap pembelajaran ini. Jadi nanti yang akan membuat latihan, yang akan membuat rancangan aktivitas kebugaran itu dari siswa sendiri. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk bisa memilih aktivitas seperti apa yang terkait dengan kebugaran jasmani. Mereka juga bisa memilih aktivitas yang mereka senangi, terutama terkait dengan aktivitas kebugaran jasmani, sehingga nantinya mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka pilih tadi. Nah, adapun tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat menanamkan dan memahami pentingnya menjaga kebugaran fisik melalui aktivitas fisik yang menyenangkan dan teratur. Jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa aktivitas kebugaran fisik yang kita rancang itu akan dikemas melalui aktivitas kebugaran yang menyenangkan. Jadi tidak seperti disuruh lari atau pola-pola lama yang kita gunakan, tetapi mereka kita buat senang dulu melalui aktivitas gerak. Jadi ketika mereka senang, secara otomatis mereka akan terus mengulang apa yang mereka senangi. Kemudian yang kedua,
melibatkan komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kebugaran jasmani. Nah, jadi salah satu tujuannya saya mengumpulkan Bapak Ibu sini adalah untuk bisa bersama-sama terlibat dan peduli terkait dengan kebugaran dari peserta didik di Sekolah SDN Panjaigalan 1. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk tujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kebiasaan hidup sehat. Capaiannya adalah peserta didik memiliki pemahaman dan kebiasaan sehat dalam aktivitas fisik. Nah, langkah-langkah yang bisa ditempuh, yang pertama penyelenggaraan proyek, sosialisasi dan musyawarah dengan pemangku kepentingan. Kemudian kegiatan rutinnya adalah senam pagi dan workshop dan festival. Jadi mengadakan workshop terkait kebugaran dan kesehatan, permainan kebugaran dan lomba-lomba kebugaran. Hasil yang diharapkan peserta didik aktif secara fisik dan memiliki kebiasaan hidup sehat. Itu tujuan yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan partisipasi. Capaiannya adalah terjalin kolaborasi antara guru, peserta didik dan orang tua. Langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk pengumpulan informasi melibatkan peserta didik dan orang tua dalam perencanaan kegiatan. Yang kedua, mengembangkan dan mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan orang tua. Jadi karena nanti mereka memilih sendiri kegiatan yang mereka senangi, jadi butuh umpan balik seperti apa seharusnya kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian presentasi dan pelaksanaan ini terkait dengan presentasi program dan pelaksanaan kegiatan secara bersama. Hasil yang diharapkan komunitas belajar yang solid dan mendukung program kebugaran. Nah, ini adalah struktur program dan tugas jawab dalam forum belajar. Terkait dengan struktur program, ada koordinator programnya, guru PJOK, tim pelaksananya guru PJOK dan guru lain yang relevan. Kemudian peserta adalah seluruh peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pendukungnya adalah orang tua. Kemudian rekan sejawat dalam komunitas belajar. Di situ ada guru sebagai fasilitator dan pendamping. Kemudian orang tua yang akan mendukung dan memotivasi anak-anak. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah ini terkait dengan aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama itu ada aset manusia. Jadi sekolah ini memiliki guru yang berkompeten dan berpengalaman dalam mengajar serta mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada peserta didik yang saya lihat menunjukkan aktivitas atau antusiasme yang tinggi untuk mengikuti pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Aset yang berikutnya adalah aset sosial. Orang tua peserta didik terlibat aktif dalam mendukung kegiatan sekolah, baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan atau memberikan dukungan berupa sumber daya. Dan aset fisik, nah sekolah ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung kegiatan pembelajaran berbasis proyek, seperti ada ruang multimedia, perpustakaan, lapangan olahraga, dan ruang kelas yang nyaman. Kemudian untuk aset agama atau budaya, sekolah ini juga sudah menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan toleransi yang kuat di kalangan warga sekolah, sehingga mendukung kerjasama dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian untuk aset finansial, sekolah juga mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran berbasis proyek, termasuk dana untuk bahan dan peralatan yang dibutuhkan pembelajaran ini. Dan terakhir, aset politik, manajemen sekolah memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan pembelajaran berbasis proyek, termasuk fleksibilitas dalam kurikulum dan jadwal pembelajaran. Nah, terakhir untuk rencana evaluasi, yang pertama ada metode evaluasinya adalah secara langsung, observasi secara langsung, melihat partisipasi dan aktivitas peserta didik, termasuk juga ada kuesioner dan survei, mendapatkan umpan balik dari peserta didik dan orang tua dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian ada penilaian kinerja berdasarkan rubrik asesmen yang telah disusun terkait dengan aktivitas kebugaran. Indikator keberhasilan ini bisa dilihat ketika partisipasi aktif, tingkat kehadiran dan partisipasi dalam kegiatan, kemudian kemampuan bekerja sama antara siswa, guru, dan orang tua. Ada kolaborasi yang baik di situ. Kemudian pelaksanaan aktivitas
terkait dengan kualitas dan konsistensi kegiatan yang dilaksanakan. Nah, adapun kemungkinan tantangan dari pembelajaran berbasis proyek ini adalah minimnya partisipasi dari peserta didik dan orang tua. Kemudian yang kedua, keterbatasan fasilitas yang memadai untuk aktivitas fisik. Dan terakhir, jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lainnya. Jadi yang akan muncul seperti ini. Kemudian solusi yang mungkin bisa kita terapkan, yang pertama meningkatkan motivasi melalui sosialisasi dan komunikasi yang intens. Kemudian mencari dukungan dana dari komunitas dan sponsor. Yang terakhir terkait dengan jadwal, kita bisa menyesuaikan jadwal kegiatan agar tidak berbenturan dengan aktivitas lain. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Untuk selanjutnya, kami butuh arahan dari kepala sekolah terkait dengan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berbasis proyek. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut andil dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Wildan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wildan tentang rencana tindak lanjut yang sudah akan dilaksanakan ini, yang mana kegiatan ini merupakan rencana kegiatan setelah Pak Wildan melaksanakan kegiatan program PKG PJOK. Iya, Bapak-bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan rencana pembelajaran yang berbasis proyek ini akan kita laksanakan dengan berkolaborasi dengan komunitas belajar, yaitu Madrasah Merdeka yang kita adakan di SDN Padagalan 1 ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kita semua, terutama kepada peserta didik dan juga guru, yang mana dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini dilatar belakangi karena kurangnya perilaku, kurang gerak bagi siswa, terutama anak-anak yang umur sekitar 10-15 tahun, yang mengakibatkan mereka itu kebugarannya itu menurun karena mereka lebih banyak dengan kegiatan-kegiatan lain dibandingkan dengan kegiatan yang membutuhkan aktivitas kebugaran mereka. Jadi dalam kesempatan kali ini, dalam proyek pembelajaran ini diharapkan siswa itu diberi kesempatan untuk lebih banyak aktif, sehingga kebugaran mereka itu tidak akan pernah menurun di dalam usia yang sudah dari 10 tahun, bahkan menginjak remaja, bahkan sampai mereka di usia tua. Jadi pada kesempatan yang sudah direncanakan ini, siswa dalam kegiatannya itu akan diberikan kesempatan untuk memilih aktivitas-aktivitas yang disenangi oleh siswa, sehingga di dalam pelaksanaannya mereka siswa semua itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka pilih untuk bisa dilaksanakan di dalam kegiatan di sekolah maupun di rumah. Di dalam kegiatan ini
kegiatan yang aktivitasnya ini adalah kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak sehingga mereka merasa senang sekali dengan kegiatan ini, sehingga anak-anak terus akan mengulangi kegiatan ini dan akan menjadi sebuah kebiasaan bagi anak itu untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kebugaran yang menyenangkan dan menyehatkan bagi mereka. Di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan pembelajaran yang berbasis proyek ini, bisa berkolaborasi dengan beberapa guru atau beberapa mata pelajaran, diantaranya IPA, itu berhubungan dengan organ-organ tubuh yang mungkin juga ada hubungannya dengan kebugaran siswa, juga dengan mata pelajaran agama, di mana mesti di dalam kegiatan pembelajaran agama itu anak-anak akan diberi pengetahuan bagaimana anak-anak itu menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan ini nantinya guru olahraga maupun guru IPA akan berkolaborasi dengan olahraga agar bisa menciptakan anak-anak itu bisa melaksanakan kebugaran yang sangat menyenangkan dan membuat mereka tetap aktif di dalam kegiatan itu. Juga selain dengan guru agama dan olahraga dan IPA, kegiatan yang berbasis proyek ini juga nantinya di dalam pelaksanaannya itu juga melibatkan beberapa unsur selain guru, siswa, juga peran serta dari orang tua. Kenapa? Karena sebagian anak-anak selain melaksanakan aktivitas kebugaran di rumah, otomatis juga di rumah mereka juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu perlu dukungan dari peran serta dari orang tua. Yang memang pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini pasti ada tantangan dan sebagainya. Nah, yang kita harapkan agar tantangan-tantangan yang kita hadapi ini bisa kita hadapi, maka ini perlu kita bekerja sama antara guru, pihak sekolah, dan juga orang tua, sehingga akan terjadi kolaborasi antara semua pihak, sehingga tantangan-tantangan yang kita hadapi itu akan menemukan solusi agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini bisa kita laksanakan secara maksimal, efektif, dan efisien, sehingga apa yang kita menjadi tujuan dari kita akan terlaksana dengan baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, sekedar masukan untuk terlaksananya rencana pembelajaran berbasis proyek ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan arahan dan masukan terkait dengan rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek aktivitas kebugaran jasmani untuk kita bisa menerapkan bersama di lingkungan SDN Tegalan 1. Kemudian selanjutnya barangkali ada masukan yang lain atau pertanyaan dari rekan-rekan, silakan Pak Sirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan masukan, hanya mungkin lebih mendekat ke bertanya, mencari solusi. Saat ini saya sendiri sebagai orang tua dan punya anak yang di usia kelas 3, kelas 4, itu saat ini memang kita sadari dan kita ketahui itu sangat jarang sekali untuk bermain keluar, sehingga pergerakan tubuhnya itu sangat terbatas. Di zaman yang HP sudah sangat gampang kita miliki dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu sudah
mudah didapat, bahkan bisa dimainkan oleh anak-anak, sehingga mereka, anak-anak itu terkesan lebih asik bermain di tempat tidurnya, sambil tidur. Mungkin yang sehat hanya jari-jarinya saja, yang gerah hanya jari-jari, sehingga untuk kelincahan, refleks, dan postur tubuhnya itu kurang tidak tumbuh dengan bagus lah, tidak seperti tidak proporsional. Untuk menghadapi itu gampang-gampang sulit, sehingga kita mungkin butuh solusi, karena dikasarin, dibatasin, mereka pasti lonjak, pasti berontak, karena sekarang beda kayak dulu. Memberikan contohnya pun kita itu kesulitan, karena kita juga sadari bahwa kita sendiri juga lebih sering megang HP daripada ngajak anaknya jalan-jalan pagi habis subuh. Benar, itu saya sadari sendiri. Nah, jadi mungkin ada trik-trik yang bisa kita jadikan solusi, paling tidak untuk mengurangi ketergantungan anak kepada HP, sehingga ya tadi itu kebugaran tubuhnya mungkin bisa diperbaiki. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Tirta atas. Sama-sama. Sebelum saya menjawab, barangkali ada teman-teman yang ingin bantu jawab terkait dengan apa yang disampaikan Pak Tirta. Nanti kita simpulkan bersama. Ya. Dari Pak Sekolah, silakan. Ini mungkin hanya sekedar masker saja. Mungkin lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh Pak Lidan. Memang di zaman sekarang sudah anak-anak ini sudah terbiasa lebih banyak bermain game daripada anak-anak itu kegiatan lainnya yang membutuhkan aktivitas fisik, ya kan? Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Misalnya, ini mungkin yang seperti saya lakukan kepada cucu saya, meskipun dia masih TK, tetapi saya memberikan jadwal kapan dia boleh bermain HP dan kapan dia tidak boleh bermain HP. Biasanya saya itu memberikan jadwal anak itu boleh bermain HP atau pegang HP itu di saat Sabtu siang sampai Minggu siang. Di lain itu anak-anak tidak dibiasakan untuk pegang HP. Jadi tidak full anak-anak itu langsung dipegang HP di hari sekolah. Jadi saya memanfaatkan hanya Sabtu dari sore sampai malam jam 7, kemudian hari Minggunya juga dari pagi sampai siang. Selain itu, di jadwal dia harus sekolah, maka dia itu tidak boleh pegang HP. Jadi dia harus aktivitas lainnya yang tidak menggunakan HP. Itu mungkin salah satu masukan ya Pak ya Tirta ya. Mungkin bisa disambung dengan yang lainnya. Siap, terima kasih. Ya, mungkin silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Terkait HP, gadget itu memang dua mata pisau ya. Jadi satu sisi kita memang mengikuti perkembangan, kemudian juga di satu sisi nanti bagaimana tumbuh kembangnya anak. Nah sekarang kan lagi marak nih stunting seperti itu dan kurangnya bergerak anak-anak sehingga pertumbuhannya kurang, tinggi badannya. Oke, tadi benar dikatakan Ibu KS bahwa diberikan jadwal untuk menggunakan handphone. Jangan lupa saya hanya ingin menambahkan kita juga memberikan jadwal kapan kita harus bergerak. Nah, tadi dikatakan fit and fun. Nah, di situ kan berarti kita juga harus memiliki jadwal, kita harus teratur dalam melaksanakan sebuah kegiatan fisik, olahraga dalam hal ini. Seperti itu. Jadi tidak hanya penjadwalan untuk gadget, tapi juga penjadwalan yang pasti untuk kegiatan kebugaran. Seperti itu. Oke, terima kasih, luar biasa jawaban juga dari Ibu Fitri.
selaku Ketua Komunitas Belajar di Jasa Merdeka. Selanjutnya silakan, barangkali ada tambahan. Ya, berkaitan dengan kurangnya aktivitas kebugaran fisik, pertanyaan yang pertama adalah apakah itu harus terstruktur, apa tidak ada patokannya. Mengingat ketika kita lihat anak-anak pada beristirahat, itu sebenarnya adalah aktivitas full fisik, tapi kita malah melarangnya dengan berbagai alasan. Nah, jika memang terstruktur, aktivitas kegiatan fisik yang dilakukan anak ketika istirahat itu berarti salah, dan kita memang sudah di jalan track yang benar melarangnya. Tetapi jika tidak terstruktur, berarti kitalah yang keliru menanggapi peristiwa pada saat istirahat ketika anak-anak main. Pertanyaan itu. Oke, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Adi, barangkali saya bisa menambahkan apa yang jadi pertanyaan dari Pak Tirta, kemudian sudah dijawab oleh Kepala Sekolah dan Bu Fitri. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi jawabannya sudah bagus. Kalau yang dari Kepala Sekolah lebih ke sudut pandang bagaimana pengaturan jadwal terkait penggunaan gadget. Terus kemudian Bu Fitri juga menambahkan terkait dengan kalau menjadi gadget jadwal, harusnya program untuk aktivitas fisik juga dijadwal. Nah, di sini perlu menjadi titik perhatian kita bahwa untuk anak sekolah sekolah dasar usia dini, kalau saya bisa menyebutnya, sebenarnya mereka nalurinya mereka itu adalah bermain. Jadi kita harus bisa mengadaptasi itu. Jadi anak-anak itu kita tidak bisa paksa untuk latihan fisik seperti kita memaksakan orang dewasa untuk berlatih. Jadi kita sasarannya tetap seperti yang disampaikan Kepala Sekolah tadi, bahwa kita buat anak-anak senang dulu dari aktivitas fisik yang kita rancang, kita programkan. Jadi kalau anak-anak sudah dari awal senang beraktivitas, makanya aktivitas yang kita rancang itu harus dalam bentuk permainan. Jadi mereka melakukan aktivitas gerak, jadi secara tidak langsung mereka juga sebenarnya mereka dilatih fisiknya gitu. Jadi mereka secara tidak sadar sebenarnya mereka sudah terlatih secara fisik. Jadi kalau mereka senang, mereka akan terus mengulang apa yang mereka senangi. Kemudian ketika kebiasaan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik, maka ketika nanti mereka lulus sekolah, kemudian mereka terjun di masyarakat, mereka tetap memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran. Jadi makanya tadi disampaikan juga, ini tidak hanya di usia 10 sampai 15, tetapi juga sampai di usia 60 ternyata kebugaran orang Indonesia itu sangat, ya bukan buruk ya, memang di bawah rata-rata sekali. Dan tentu efeknya banyak sekali nanti dampak buruk yang bisa ditimbulkan ketika kita memiliki tingkat kebugaran yang rendah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Adi. Jadi ketika misalnya di jam istirahat, apakah sebenarnya itu adalah aktivitas fisik juga? Saya katakan iya, aktivitas fisik. Cuma kita harus punya kontrol di situ. Jadi anak-anak ketika misalnya melakukan aktivitas di jam istirahat, kita kan tidak terstruktur seperti yang Pak Adi tadi. Mereka berlari, terus kemudian bermain bersama teman-teman yang lain. Itu merupakan bagian bagian dari awal bahwa mereka juga sebenarnya naluri yang tadi, mereka sebenarnya ingin bermain. Jadi kalau kita kemas aktivitas fisik itu menakutkan bagi anak, tentu mereka enggan untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau mereka dibiarkan secara naluri seperti saat mereka bermain, saat istirahat, tentu mereka akan lebih senang. Apalagi nanti ada semacam ini ya, kita juga harus bisa melihat indikator bahwa mereka secara tingkat kebugaran mereka meningkat sebenarnya. Jadi mulai dari indikator untuk mengukur, kalau saya pernah melakukan penelitian itu ada persepsi untuk mengukur tingkat kebugaran pribadi. Jadi ada beberapa pertanyaan, apakah saya merasa cukup sehat secara fisik? Itu adalah jawaban yang jujur. Saya bisa berjalan tanpa merasa kelelahan selama 1 atau 5 menit. Itu juga bisa untuk mengukur apakah mereka benar-benar mengalami
peningkatan secara kebugaran. Saya kira itu. Barangkali ada tambahan? Ya, terkait kegiatan istirahat, menurut saya memang kita harus menyamakan persepsi dalam artian bagaimana kemudian kegiatan fisik yang dilakukan oleh anak-anak itu baik untuk anak-anak dan juga berdampak juga baik kepada orang di sekitarnya. Namun ketika tidak terstruktur, misalkan bermain basket misalkan, itu kegiatan baik, namun ketika terstruktur. Namun ketika tidak struktur, maka ada anak-anak lain yang tidak bermain, itu akan berdampak, misalkan kena kepalanya. Mungkin itu dampaknya lebih besar daripada kegiatan yang lainnya, kegiatan yang dia lakukan. Itu menurut saya. Dan ini merupakan sebuah dampak dari teknologi. Berbeda ketika saya ingat dulu SD, ketika bermain istirahat itu tidak bermain sepak bola, lebih rapi di sana. Main leker itu lebih lebih rapi beneran, tidak seperti sekarang. Tapi ketika pulang itu main. Apakah di rumah itu difasilitasi HP sehingga kurang untuk bermain, sehingga bermainnya di sekolah? Mungkin itu menjadi catatan. Apakah perlu untuk diundang orang tua sharing tentang dampak dari pulang bergerak itu? Itu catatan dari saya. Masukan ya? Ya. Masukan dari saya. Ya, luar biasa Pak Agung terkait dengan masukan kepedulian kita, terutama orang tua terkait dengan tingkat kebugaran dari anak kita, usaha kita. Jadi memang sebenarnya kalau sekarang itu tidak langsung berdampak apabila mereka kurang gerak, tapi nanti akan berdampak ketika mereka 30 sampai 40 tahun setelahnya. Jadi kalau kemarin juga sempat dibahas di situ bahwa ketika misalnya sekarang sudah memiliki perilaku sedentari aktivitas kurang gerak, bisa jadi 30 sampai 40 tahun ke depan seperti misalnya sekarang BPJS kesehatan itu akan secara ini mengalami kebangkrutan karena banyaknya orang yang sakit karena kurangnya aktivitas kebugaran itu, kurangnya aktivitas gerak. Jadi dampaknya nanti akan meluas, tidak hanya untuk diri kita pribadi, tetapi juga hal-hal di sektor-sektor yang lain. Saya kira itu. Cukup, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, siap. Karena kayak bisa dijelaskan langkah-langkah praktisnya terkait program istiqlal itu di sekolah. Iya, terima kasih Pak Ivan. Terkait dengan langkah-langkah untuk penerapan ini, sebenarnya kalau harapan saya pribadi, karena ini juga sasarannya adalah anak-anak kita, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan rutin ini. Kalau di rancangan ini saya buat di akhir bulan, memang rancangannya adalah Fit and Fun Festival kan. Jadi di dalam satu hari itu, rencana hari Sabtu, tanggalnya nanti di akhir bulan Agustus. Jadi mereka mulai dari kegiatan awal di hari Sabtu itu ada senam massal, senam pagi, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, hanya lebih bervariasi lagi. Anak-anak juga senang itu, senang dulu. Kemudian setelahnya mereka akan bermain permainan kebugaran. Jadi di semua kelas nanti secara bergantian mereka akan menikmati bermain, tapi sebenarnya untuk meningkatkan kebugarannya. Ada kegiatan lari di situ. Kemudian setelahnya juga di kelas yang lain, karena kita terbatas juga dengan lapangan yang ada, kelas yang lain bisa mengikuti kegiatan workshop dulu. Jadi mereka paham secara teori seperti apa sih cara menjaga kebugaran, kemudian apa yang perlu mereka lakukan juga. Nah, sementara setelah itu kita adakan lomba, karena ini sasarannya kelas 5-6 fase C, adakan lomba kebugaran tadi. Jadi mereka juga bisa merasakan bagaimana sebenarnya latihan untuk tingkat kebugaran, karena beda konsep antara kebugaran dan sehat. Barangkali Bapak Ibu juga lebih paham, kalau sehat itu kita bebas dari penyakit, tapi tidak cukup seperti itu, karena kita
kita juga dituntut untuk bisa memiliki tubuh yang bugar. Kalau bugar ini adalah kita mampu melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi habis misalnya jalan kaki itu tidak langsung semaput, tidak langsung ngos-ngosan, tidak langsung ya mengalami penurunan yang fisik yang luar biasa, tapi kita masih bisa beraktivitas selain aktivitas yang sudah kita laksanakan. Jadi penting sekali, saya kira mungkin manfaat ini akan bisa berdampak secara luas pada anak-anak. Terima kasih. Sebelum berakhir ya, mungkin sekedar masukan juga dari saya. Mungkin agenda kegiatan ini bukan kita laksanakan hanya bulan-bulan ini, tetapi bisa kita agendakan menjadi agenda rutin kita di sekolah SD Pajagalan 1. Misalnya kita adakan setiap akhir semester, setiap akhir semester 1 atau nanti di semester 2. Jadi kita rencanakan kegiatan-kegiatan ini yang menarik buat siswa. Jadi bisa kita adakan di akhir semester itu, bisa diagendakan itu di saat anak-anak setelah mengikuti ujian. Jadi kita agendakan di akhir-akhir itu menjelang penerimaan rapot, mungkin bisa diagendakan di waktu itu. Jadi menjadi rutinitas kegiatan sekolah SDN Pajagalan 1. Mereka. Sepakat dulu Ya. kepala sekolah. Masukan dari tadi saya melihat ada kendala di mana itu tentang jam pelajaran yang terbentur dan terbatas. Tentunya setelah saya mempelajari ini sepertinya sama dengan kegiatan P5 ya, dengan bangunlah jiwa dan raga. Bagaimana kita berkolaborasi menyamakan persepsi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bangunlah jiwa dan raga, sehingga kegiatan itu menjadi satu kesatuan. Ya, saya setuju sekali apa yang disampaikan dari kepala sekolah bahwa artinya ada dukungan penuh dari kepala sekolah, dari sekolah untuk bisa menerapkan tidak hanya di akhir bulan ini, tapi juga untuk berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di satu program ini. Nantinya kan harapan kepala sekolah adalah program ini akan terus berlanjut, karena ini juga demi kepentingan bersama juga, termasuk juga apa yang disampaikan Pak Ipung, ada kolaborasi yang baik terutama di antara rekan-rekan guru, peserta didik, dan juga termasuk ada kegiatan orang tua di situ. Jadi bisa saling mengontrol, saling memberikan umpan balik terkait apa yang anak-anak sudah dilakukan. Saya kira itu barangkali sudah bisa kita akhiri ya. Terima kasih rekan-rekan semua partisipasinya yang sudah berkenan hadir pada kegiatan rutin komunitas belajar Paja Satu Merdeka. Semoga kita semua tetap selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan tetap Amin. semangat untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, dan tetap saling berkolaborasi, saling ada kepedulian di antara kita semua. Terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.